Halaman 72 nomor 5. Para nabi boleh mempunyai sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kenabian, tapi mereka tetap dijaga oleh Allah sehingga mustahil hati mereka lupa kepada Allah karena terlalu sibuk mengurus dunia dan umat. Mereka selalu dekat hatinya kepada Allah, tidak akan berhenti sedikit pun. Masih dalam pembahasan sifat yang jaiz di Allah ya. Sifat yang jaiz di Allah, satu, a'rodul basariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Tapi ingat kemarin, sifat kemanusiaannya itu yang tidak mengurangi derajat kenabian. Beda sifatnya, nggak kayak sifat kita gitu ya. Jangan disamain. Sama-sama punya sifat kemanusiaan, sama-sama suka lapar, suka ngantuk, pengen nikah dan lain-lain, sama lah itu mas. Sifat manusia yang sama punya. Di Nabi ada, di kita ada, karena sama-sama manusia. Nabi bukan malaikat. Tapi sifat manusianya beda dengan sifat manusia kita, gitu ya. Itu yang harus diyakini. Maka di sini dikatakan, walaupun mereka mempunyai sifat kemanusiaan, tapi mereka tetap dijaga oleh Allah sehingga mustahil hati mereka lupa. Nah, ini bedanya ini. Sifat manusia kita mah membuat kita lupa kepada Allah. Kita mau begitu. Kita ngantuk tidur, maka ketika tidur kita membuat kita lupa kepada Allah. Kita mau begitu. Ya jangankan lagi tidur, kita mah lagi bangun aja hati kita tetap lupa sama Allah. Para nabi mah jangankan lagi bangun, lagi tidur pun hatinya tetap ingat kepada Allah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Walaupun hati matanya tidur terpejam, tapi hatinya tetap terjaga, tetap terbangun, tetap ingat kepada Allah. Nah itu ya. Kita lapar, resep sama dunia, Nabi juga sama. Tapi kita mah kalau lagi ngejar-ngejar dunia jadi lupa sama Allah. Nah kita mau begitu ya. Nyari duit, berangkat gelap, pulang gelap, Johor lewat, asar ditinggalin karena ngejar-ngejar dunia. Sholat ditunda-tunda karena sibuk nyari dunia. Nah, para nabi, para rasul mah nggak sampai dunia itu melupakan dirinya kepada Allah. Bahkan sebaliknya, dunia menjadi jembatan bagi para nabi, para rasul mengingat dirinya kepada Allah. Nah, itu perbedaan-perbedaannya itu ya yang harus kita pahaminya. Dan kita pun dari sini belajar betapa kita juga seharusnya jangan sampai terlena, terbuai oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi sehingga dengan kenikmatan tersebut melalaikan kita kepada Allah. Para wali, guru-guru kita, para ulama, kan mereka mah belajar mengurangi kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena kalau kita ikutin kenikmatan dunia, biasanya kita malah jauh, malah lupa kepada Allah. Mereka mah dikurang-kurangin, biasanya disebutnya tirakat. Biasanya begitu ya. Tiap hari biasanya makan, akhirnya mereka tirakat, puasa, kan gitu ya. Supaya apa? Supaya jangan terlalu banyak menikmati nikmatnya dunia. Orang kalau udah terlalu terlena dengan kenikmatan dunia, semakin jauh, semakin lupa dengan Allah. Biasanya kan begitu ya. Kalau kita kagak puasa, nanti pikiran kita kan jadinya makanan mulu, jadinya kan begitu ya. Orang kalau udah makanan mulu, ya udah bisa semakin jauh ingat Allahnya ya. Dari mulai pagi-pagi mikirin sarapan, siang-siang mikirin bakso, apa aja. Sore sampai malam kita masih mikirinnya makan mulu.
gara-gara enggak puasa. Tapi kalau dipuasain, entar ada Ramadan, kita rasain kalau kita lagi puasa Ramadan, mana ada mikirin sarapan, mana enggak ada kita. Ya paling terakhir nanti sore lah gitu ya, mikirin buka paling gitu ya. Ya lumayan, artinya kita ingat makanan teh sore doang. Tapi kalau kagak puasa mah kan 24 jam otak kita makanan mulu. Tapi kalau puasa mah habis sholat enggak kepingin makanan. Kalau lagi puasa mah kita ya, akhirnya kita mikirnya wiridan, mikirnya tadarusan. Itu gara-gara perut dipuasain. Itu makanya para ulama-ulama, para wali-wali mah tirakatnya begitu. Enggak Ramadan aja puasanya, enggak. Senin Kemis puasa, Ayamul Bid puasa, Daud puasa, bahkan ada yang puasa 40 hari, ada yang setahun, kan gitu ya. Itu dalam rangka mentirakati diri supaya jangan terlena oleh kenikmatan dunia yang hanya melalaikan dirinya kepada Allah. Belum bisa puasa ya nggak apa-apa, atuh makannya dijaga, atuh makannya dikurangi. Jangan habek-habekan mulu kalau makan, jangan nyari enak-enak mulu kalau lagi makan. Nah gitu ya, paling nggak tuh begitu gitu ya. Gimana ya kita makan yang enak ya? Kayaknya di warung Onono kan gitu kita mah ya. Kayaknya di pinggir kali Onono gitu kan kita mah ya. Sengaja kita mencari makanan enak, tempat enak gitu ya. Kayaknya sama sambal jengkol enak nih, anu gitu kita mah ya. Ya paling nggak jangan begitu, dikurang-kurangin gitu ya. Tidur, kalau nikmatnya 7 jam, kurangin sama kita. Udah 5 jam aja, udah 4 jam aja. Nah itu dikurang-kurangin jadinya. Kamar, ya kamar juga gimana aja lah, biar kagak enak lah gitu dibuatnya gitu ya. Jangan malah di enak-enak kamarnya gitu ya. Motor, mobil, pokoknya dibikin kagak enak aja semuanya gitu ya. Belajar mengurangi kenikmatan duniawi gitu ya. Karena orang kalau di dunianya enak-enakan, di akhiratnya dipertanyakan nanti ya. Iya, di akhiratnya kita dipertanyakan ya, dan diragukan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Kalau di dunianya udah bersenang-senang, berarti di akhirat bersakit-sakit dong, kan gitu ya. Iyalah. Tapi kalau di dunia bersakit-sakit, di akhirat berarti tinggal bersenang. Iya begitu. Itu mah rumus kehidupan. Jangan di dunia pengen senang, di akhirat senang, enak amat kan gitu ya. Di dunia ngorok, di akhirat tidur, ya nggak bisa lah. Kalau di dunia tukang ngorok, di akhirat nggak bisa tidur dia berarti ya. Nggak bisa tidur di akhirat berarti ya. Nauzubillah ya. Kalau di dunianya kenyang mulu, berarti di akhirat bagian kelaparan. Nauzubillah. Kalau di akhirat pengen kenyang, di dunia laparin. Kalau di akhirat pengen nikmat tidur, berarti di dunia harus kurang tidur. Itu mah rumus hidup begitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Itu ya. Nah itulah yang membedakan sifat manusia di Nabi dengan di kita gitu ya. Dunia memang ya dipakai sama para nabi juga, dunia itu dipakai, digunakan, tapi dunia yang digunakannya tidak membuat mereka lupa terhadap Allah gitu ya. Para nabi, para rasul. Maka itu kita juga harus belajar jangan sampai dunia ini menjadi penghalang kita ingat kepada Allah. Cuman punya motor satu doang kita ya. Kita nih cuma punya motor satu, itu lagi sholat keingetan aja motor kagak dimasukin ke teras gitu kan ya. Iya, lagi sholat maghrib, gara-gara motor kagak dimasukin ke dalam, lagi sholat maghrib keingetan, padahal bandanya satu doang motor ya. Itu berarti kan jahat amat itu dunia ya. Cuman motor satu doang sampai mengganggu kehusuan sholat kita. Nauzubillah. Itu hal-hal kayak begitu yang harus kita latih gitu ya Allah. Ini hati kita parah amat kan gitu ya. Sama dunia ketipu banget kan gitu ya. Itu dilatih sama kita ya. Gara-gara perkara duit 100.000 kita jadi putus silaturahmi. Nah itu kan berarti ya Allah cuman 100.000 doang kan gitu ya.
Kita kok jadi kagak nanya sama tetangga, nggak nanya sama saudara, cuman urusan 100. Ya Allah, berarti ini dunia jahat amat gitu ya. Kok saya mau sih dipermainkan sama dunia kayak begitu gitu. Enggak gitu. Jangan sampai begitu gitu. Maka hidup itu kan harus mengalir, kan begitu katanya. Hidup itu harus mengalir, flow gitu ya, flow, mengalir. Karena apapun yang tidak mengalir bahaya. Apapun yang tersumbat bahaya. Got tersumbat banjir, kali tersumbat banjir. Darah kita di badan kalau tidak mengalir tersumbat. Darah kita ya di badan nih, kalau ada penyumbatan darah jadi gimana? Kanker stroke, pecah pembuluh darah. Itu penyebabnya darah nggak lancar ya. Jantung, makanya ada pengencer darah ya, obat pengencer darah orang yang jantung kan ya. Itu orang yang jantung itu penyebabnya darahnya itu kan kental, jadi nggak bisa ngalir dengan bagus kan begitu ya. Jadi bahaya semua. Apa-apa yang tidak mengalir itu bahaya. Termasuk harta yang kita miliki. Kalau kita dikasih harta sama Allah tidak dialirkan, bahaya. Bahaya ekonomi kita, bahaya usaha kita, bahaya materi kita, bahaya. Kalau harta itu tidak pernah dialirkan, Allah ngasih, ditahan sama kita, tahan sama kita. Ada yang minta sodakoh, tahan. Bagian zakat, tahan. Bagian wakaf, tahan mulu. Ada yang minta-minta, tahan. Tahan sama kita, bahaya harta kita, bahaya harta kita. Kalau pengen sehat harta kita, alirkan. Dapat alirkan, dapat alirkan, dapat terus begitu. Maka semakin lancar, maka dari Allahnya pun akan dilancarkan. Kalau misalnya lancar kalinya, udah kan gitu. Air tuh jalan, nggak kemana-mana sampai kepada tempat tujuannya yang sudah ditetapkan. Ini air kemana, ini air kemana. Kalau airnya lancar, kan begitu ya. Harta kita juga sama. Semakin ditahan sama kita, jangan harap harta kita akan sehat, gak bakalan. Makanya wajar usahanya jadi sulit, dagangannya ya susah semuanya dah gitu ya. Bahkan gara-gara duit yang kita punya malah jadi malapetaka, berantem sama laki, berantem jadi nauzubillah, gara-gara hartanya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Gak mau dialirkan hartanya. Bahaya ya. Orang yang tidak mau mengalirkan hartanya, orang yang ketipu dengan dunia. Berarti kan begitu ya. Disangka dia kalau dia baik, duitnya habis. Disangka dia begitu kali ya. Disangka dia kalau dia pelit, nahan harta bakal jadi kaya. Disangka dia begitu ya. Padahal salah total persepsi. Begitu tuh salah, cara berpikir itu salah. Agama nggak nyuruh begitu. Kasihin, kan begitu ya. Bahkan yang lebih hebat lagi, jangan sampai ada harta yang menginap satu malam pun di rumah kita. Itu ya. Itu yang paling tinggi itu mah kelasnya nanti ya. Kita juga pengen begitu ya. Jangan pernah ada harta yang menginap satu malam pun di rumah kita, di kantong kita, di ATM kita, di tabungan kita. Jangan ada. Karena kalau sampai ada, betapa beratnya pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Hisaban kita nanti di akhirat. Kita punya simpanan malam ini, kita punya saldo di ATM malam ini, sedangkan di pinggir rumah kita ada tetangga yang kelaparan, ada tetangga yang sakit ingin berobat tidak punya duit. Bayangkan, mau bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di akhirat? Ya, bisa kita bayangin ya, ya Allah ya. Apa kita pernah tahu ada tetangga yang kelaparan? Apa kita pernah tahu ada tetangga yang belum bayar SPP? Apa kita pernah tahu ada anak tetangga yang tadi siang ngerengek ke ibunya, tapi ibunya nggak bisa memberikan apa yang dipinta karena dia tidak punya uang? Kita kan nggak pernah tahu, masa bodoh. Yang penting duit saya tetap, yang penting kan begitu kita ya. Gak pernah tuh kita mau nanya, padahal di Islam diatur 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke belakang itu adalah ada tetangga yang punya haknya
sifatnya itu sangat luar biasa terhadap kita. Harusnya kita silaturahmi sama tetangga itu kan ya. Gimana po, ma kabarnya, anak pada sehat, gimana sekolahnya, kan harusnya begitu sama tetangga. Kan kita nggak ada kayak begitu ya, nggak ada. Dan itu di akhirat dipertanggungjawabkan. Bayangin kalau sampai kita nahan harta milik kita dan kita tidak tahu apa yang dibutuhkan tetangga, saudara kita misalnya kan gitu ya, orang tua kita, mau seberat apa itu harta nanti yang kita taruh, yang kita simpan, kalau tidak kita salurkan. Nanti yang lebih jauhnya mah begitu ya. Jangan sampai kita berani menyimpan harta. Ya kecuali semuanya udah disalurkan. Nah itu mah ya sebetulnya mah harus disalurkan semua kan gitu ya. Harus disalurkan semuanya. Itu ya, belajar pelan-pelannya seperti itu. Jadi kita ngaji sifat a'radul basariyah bukan begini, oh iya hebat banget ya itu mah para nabi. Nah enggak, bukan begitu gitu. Tapi nabi sehebat itu, saya umat nabi yang ingin sampai di akhirat dengan nabi, pengen sifat kita kayak sifat. Nah begitu belajar, jangan iya itu mah nabi ya, hebat banget ya nabi, bukan begitu, bukan gitu ya. Kita harus bisa mencontoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh, suri tauladan satu-satunya, kan begitu ya. Maka itu karena udah ada contohnya, kita harus bisa mencontoh kepada contoh yang sudah dibuatkan oleh Allah, yaitu berupa sosok Nabi yang mulia, kan begitu ya. Jadi Allah bikin contoh Nabi itu bukan buat diiyain doang, bukan hebat banget ya, bukan digituin dong, bukan. Tapi kita bagaimana bisa mengikuti, mencontoh kepada Nabi. Karena kan kita juga nanti punya anak, kita juga punya keluarga. Berarti anak dan keluarga kita juga kan ngelihat kita, dia juga akan mencontoh kepada kita. Kalau ibu bapaknya pelit, ya berarti anaknya juga nanti begitu, kan begitu ya. Karena mereka kan pasti mencontoh ke kita. Kalau ibunya nggak pernah sholat, ya kan begitu berarti ya. Kalau ibunya nggak pernah ngaji, kan begitu. Kita juga bakal dijadiin contoh, kan itu ya. Kita nyontoh ke nabi, ke guru, ke ulama, nah kita juga nanti dicontoh sama anak-anak dan keluarga kita. Makanya dikatakan ya, ngasih nasihat mah gampang, mau idotul hasanah yang susah mah jadi uswatun hasanah. Kalau ngasih nasihat mau ngomong kayak Abi begini gampang, siapa juga bisa. Namanya mau idotul hasanah, ngasih ceramah. Tapi yang susah itu jadi uswatun hasanah, jadi contoh. Yang susah mah jadi contoh. Ngomong bagus doang mah gampang, tapi nyontohin yang bagus, nah itu yang susah. Ayo nah tutup aurat, maknya ke warung nggak pakai kerudung, nah kan itu yang susah begitu ya. Ayo nah sholat, maknya nggak pernah sholat, nah itu susah. Ngomong mah gampang, ngaji nah wajib ngaji, maknya kagak ngaji kan gitu ya. Jadi ngomong mah gampang, mau idotul hasanah mah mudah, yang susah itu jadi uswatun hasanah. Gitu ya. Nabi mah uswatun hasanah. Maka kita juga harus jadi uswatun hasanah, belajar. Sampai situ aja dah. Nanti kita lanjutkan wad dalilu ala zalika musyahadatuha bihim alaihimus sholatu wassalam. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.